Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang mana alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Dan tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang merugi sekali mereka yang banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ketaatan tapi enggak diterima sama Allah. Maka kita berharap semua aktivitas kita dijadikan sebagai tambahan nilai ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita untuk sama-sama kita membekali diri kita dengan bekal yang paling utama untuk dimiliki oleh setiap hamba Allah, yaitu bekal ilmu. Yang mana ilmu yang diharapkan yaitu ilmu yang memberikan atau yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin bertambah ilmu, tapi kita makin bertambah pinter dalam lari daripada syariat, mengakali syariat, bukan. Tapi ilmu yang sebenar-benarnya yaitu ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka sebagaimana biasanya kita pada malam hari ini yaitu sama-sama mempelajari hadis, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah membahas, mengkaji sebuah hadis qudsi yang sangat panjang. Sebuah hadis qudsi termasuk hadis qudsi yang panjang, yang mana di dalam hadis qudsi tersebut memberitahukan kepada kita tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesannya kita makhluk Allah ini, manusia ini betul-betul enggak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, yang pertama yaitu Allah mengharamkan berbuat zalim kepada manusia. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku jadikan kezaliman tersebut juga haram untuk kalian lakukan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia Allah, tentang bagaimana maha kuasanya Allah kepada hamba-hambanya, yang mana kita manusia ini enggak punya apa-apa. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhal, semua kalian tersesat kecuali mereka yang aku berikan petunjuk, maka minta petunjuk kepadaku, kata Allah, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'i, semua daripada kalian itu kelaparan kecuali mereka yang aku berikan makanan kepadanya, maka minta makan kepadaku, aku berikan makanan kepada kalian. Setiap dari kita itu betul-betul dalam keadaan bertelanjang,
dan Allah lah yang maha memberi pakaian. Fastaksuni, kata Allah, minta pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bagaimana hakikat manusia ketika hidup di atas dunia ini. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Setiap dari kalian semuanya bermaksiat siang malam. Allah Maha tahu. Allah menyebutkan tentang hakikat yang dilakukan oleh manusia, berbuat keburukan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, kata Allah, dan akulah yang hanya satu-satunya mampu untuk menghapus atau mengampuni dosa-dosa tersebut. Fastaghfiruni, kata Allah, minta ampun kepadaku, aku berikan keampunan kepada kalian. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inna awwalakum law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau semua orang yang ada dari golongan jin ataupun manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir kali, betul-betul dalam keadaan ketakwaan yang sama, sempurna ketakwaan mereka sama, maka itu pun tidak menambah sedikit pun kemuliaan yang aku punya. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh manusia, seluruh makhluk ini betul-betul dalam keadaan paling bermaksiat, maka itu pula tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam yang ketiga, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau semua daripada kalian, semua makhluk ini dari jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir kali, itu berdiri di satu tempat yang sama, berkumpul di satu tempat, di satu lembah yang sama, fasa'aluni, kata Allah, mereka semua meminta kepadaku dengan permintaan yang bermacam-macam. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah, kata Allah, dan aku pun memberikan, mengijabahkan, menyempurnakan pemberian kepada setiap mereka yang meminta kepadaku. Semua yang diminta diberikan oleh Allah tanpa dikurangi sedikit pun dengan permintaan yang bermacam-macam. Apa kata Allah? Maka tidak berkurang dari apa yang aku punya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke tengah samudra kemudian diangkat begitu saja yang kurang. Kemudian Allah menyebutkan, sebenarnya kita beramal ini untuk siapa? Untuk apa? Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya yang kalian lakukan adalah amalan kalian. Yang aku lakukan adalah amalan kalian yang kalian perbuat, baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Itulah yang aku hitung betul-betul. Tujuannya apa? Bukan untuk Allah. Tsumma uwaffiyaha ilaikum, supaya aku sempurnakan ganjarannya kepada kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati ganjarannya adalah baik dari apa yang dia amalkan, falyahmadillah, maka hendaklah ia puji Allah, kata Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati ganjarannya adalah keburukan, azab, neraka, fala yalumanna illa nafsah, kata Allah, maka jangan cela orang lain, cela diri kalian sendiri, kata Allah. Ini hadis qudsi yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu hadis yang ke-25. Hadis ke-25 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah yang disaksikannya ketika melihat baginda Rasulullah SAW didatangi oleh rombongan, didatangi oleh para fuqara wal masakin daripada golongan sahabat. Mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang tidak bisa mereka perbuat. Mereka datang. Apa kata Abu Dzar? Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi. Ada nasan, jamak daripada manusia. Ada orang-orang, sekelompok orang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan, saya telah melampaui kami, telah mendahului kami daripada amalan-amalan yang bisa mereka lakukan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat," kata Rasulullah. "Yasumasa wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi wahai Rasulullah,
mereka mendapatkan ganjaran lebih daripada apa yang bisa mereka amalkan. Apa yang bisa mereka amalkan? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasulullah bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kami fakir wahai Rasulullah, kami enggak punya apa-apa untuk kami keluarkan sedekah. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang fakir itu, Rasulullah SAW menenangkan mereka. Ini sifat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ada yang mendatangi Rasulullah dengan membawa masalah kecuali keluar dari tempat Rasulullah masalahnya selesai. Ketika itu Rasulullah menenangkan mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah memberikan peluang bagi kalian yang dapat kalian sedekahkan, sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Orang-orang fakir bingung, apa yang bisa kami sedekahkan? Rupanya mereka memahami makna sedekah salah dengan pengertian sedekah di dalam agama kita, agama Islam. Rasulullah menyebutkan, inna bikulli tasbihah sadaqah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli takbirah sadaqah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidah sadaqah. Setiap kalimat tahmid, alhamdulillah, itu merupakan sedekah. Dan setiap kalimat tahlil, la ilaha illallah, juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kata Rasulullah. Dan mengajak orang kepada kebaikan juga merupakan sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Dan mencegah orang daripada kemungkaran juga bernilai sedekah. Qalu, kemudian wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Rasulullah, dan pada kemaluan kalian ada juga pahala sedekah. Para sahabat heran dengan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka pun bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kalau seseorang itu mendatangi syahwatnya kepada orang-orang yang dihalalkan oleh Allah untuk dia lampiaskan syahwatnya, mendatangi istri-istrinya melampiaskan syahwatnya, apakah dia juga mendapatkan pahala sedekah? Apakah dia juga mendapatkan ganjaran kebaikan dari apa yang dilakukan? Syahwat untuk diri sendiri, tapi ketika dia melampiaskan kepada perkara yang halal, apakah mendapatkan pahala? Maka Rasulullah menjawab, ara'aitum, apa pendapat kalian? Law wada'aha fil haram, kalau perkara tersebut diletakkan pada perkara yang haram, akana alaihi wisrun, apakah dia dapat dosa? Para sahabat menjawab, ya, pasti dapat dosa karena bukan di tempat yang halal. Maka Rasulullah pun menjawab, fakadzalika idza wada'aha fil halal kadalahu ajrun. Begitu juga kalau perkara syahwat tadi itu disalurkan kepada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala juga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis, daripada cerita datangnya orang-orang fakir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Kalau sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah sering kita ceritakan. Abu Dzar Al-Ghifari ini cerita tentang orang-orang fakir yang mendatangi Rasulullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita lihat bagaimana hirsus sahabah alal a'mal. Bagaimana semangatnya para sahabat dalam mencari amalan-amalan yang dapat menambah kebaikan mereka. Dapat menambah amal kebaikan mereka. Ini lihat sahabat. Fakir itu merupakan takdir. Fakir ini memang Allah tentukan. Ada Allah tentukan orang ini keluar dari keluarga yang kaya. Ada Allah tentukan ini orang keluar daripada keluarga yang fakir. Begitu juga di dalam Al-Quran disebutkan, ini fakir dengan kaya, orang yang berkecukupan dengan orang berkekurangan, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pilihan kita. Kita tugasnya berusaha saja.
Tapi bukan berarti ketika kita berusaha kita pasti mendapatkan hasil daripada usaha kita. Kita kerja siang malam kita banting tulang. Apakah kita betul-betul mendapatkan ganjaran materi sesuai dengan jerih payah kita? Enggak. Tidak. Tapi ganjaran pahala sesuai dengan jerih payahnya. Tapi ganjaran materinya enggak sesuai. Kita lihat tukang bangunan dari pagi sampai malam kerja. Ada orang duduk pikirannya yang kerja. Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, banting tulang kerja, tapi dapatnya pas-pasan. Kemarin kami ke Pulau Aceh, Masya Allah, dari pagi laut sampai pagi lagi ke laut. Pulang, nggak dapat ikan. Usaha udah. Rupanya lagi angin, nggak dapat ikan. Mereka berusaha. Tapi ketika pulang nggak dapat ikan, nggak bawa ikan, bukan berarti usaha mereka sia-sia. Tidak. Yang Allah nilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka di sini kita lihat bagaimana para sahabat itu betul-betul berlomba-lomba untuk menambah amal kebaikan. Kalau dilihat ada orang yang melampaui mereka daripada amal kebaikan, mereka betul-betul berusaha bisa menyaingi amalan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah orang-orang fakir ini. Mereka mendatangi Rasulullah. Mereka sangat faham betul makna daripada ayat Allah, fastabiqul khairat. Mereka paham betul, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Mereka faham betul makna daripada firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Perkara apa itu? Itu di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan tentang kenikmatan surga. Semua kenikmatan. Ujungnya apa kata Allah? Wa fi dzalika, dan daripada kenikmatan berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan itu, yaitu surga. Maka para sahabat sangat faham dengan makna tersebut. Para sahabat sangat faham dengan makna kalimat dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, bersegeralah Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Suka berinfak, suka bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mereka sangat faham nih sahabat. Sehingga ketika mereka tidak mampu untuk bersedekah sesuai dengan pemahaman mereka yang ketika itu keliru, makanya Rasulullah benarkan. Mereka mengira yang namanya sedekah itu harus bentuknya materi, harus bentuknya uang, harus bentuknya benda yang bisa mereka keluarkan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka mereka mendatangi Rasulullah ingin mendapatkan amalan sebagaimana yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Bahkan mereka menyebutkan, orang-orang kaya sholat, kami juga sholat. Orang-orang kaya puasa, kami juga puasa. Tapi wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Gimana wahai Rasulullah tentang nasib kami? Ini sahabat berlomba-lomba, dan banyak kali cerita tentang sahabat yang berlomba-lomba. Gak bisa lihat kalau sahabat yang lain sudah melakukan suatu amalan. Kisah yang sering kita dengar yaitu antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mendahului Umar dalam setiap amalan, maka suatu ketika Rasulullah mengajak orang-orang bersedekah, maka Umar langsung bertekad, saya akan bersedekah yang paling banyak yang pernah saya lakukan. Setengah harta yang dimilikinya itu dibawa kepada Rasulullah. Sampai di dalam hati bilang, gak mungkin Abu Bakar bisa melampaui apa yang saya lakukan. Datang kepada Rasulullah, diberikan setengah hartanya, semuanya setengah hartanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Umar, madza abqaita li ahlika? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Apa jawaban Umar? Saya tinggalkan an-nisful baqi. Saya tinggalkan setengah yang lainnya. Setengahnya aja udah banyak. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Datang Abu Bakar membawa harta yang banyak sekali. Ditanya oleh Rasulullah ketika dikeluarkan, apa yang kamu berikan? Semua harta saya bawa wahai Rasulullah, saya berikan untuk pasukan perang. Jaisul Usrah. Berat kali waktu itu peperangan karena memang musimnya musim kering, musim kemarau. Dibawa seluruh harta daripada Abu Bakar. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, madza abqaita li ahlik? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?
Apa jawaban Abu Bakar? Saya tinggalkan kepada keluarga saya Allah dan Rasulnya. Ini bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lihat lagi, sering kita dengarkan bagaimana cerita tentang sahabat bernama Ukasyah. Ukasyah ini sering kita dengar namanya. Bahkan banyak anak-anak sekarang dinamakan dengan nama Ukasyah. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di dalam bab Al-Yakin wa Tawakkul itu menceritakan tentang bagaimana Rasulullah diperlihatkan keadaan umatnya di hari kiamat. Ketika itu Rasulullah lihat ada nabi yang pengikutnya cuma 2. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Kemudian ketika Rasulullah melihat ke atas, banyak sekali pengikut. Kata Rasulullah, ini mungkin umat saya. Kata malaikat Jibril, itu bukan umatmu wahai Muhammad. Itu umatnya Nabi Musa. Banyak. Umatmu mana? Umatmu lihat sebelah ufuk. Ketika dia Rasulullah, lebih banyak lagi. Kemudian apa kata Jibril? Sesungguhnya ada 70.000 orang daripada umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Setelah Rasulullah bilang ada 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Rasulullah masuk kamar. Nah, habis ngomong masuk kamar. Apa yang terjadi pada sahabat yang mendengar? Ribut. Siapa nih yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mereka berandai-andai. Tak mungkin kita nih pernah nyembah berhala dulu. Ini pasti yang dalam kehidupannya dari lahir nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah mendudukkan wajahnya di hadapan berhala. Dalam lain ini nggak mungkin nih. Mereka berandai-andai, tapi bukan untuk diri mereka, tapi mereka merasa ada yang lebih utama daripada mereka. Sehingga ketika ribut-ribut terdengar sampai Rasulullah keluar, Rasulullah bertanya, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian ributkan? Rupanya para sahabat bertanya-tanya tentang siapa yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya ada 4. Alladzi la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga saya lupa. Mereka yang tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ada 4, satu lagi saya lupa. Tidak meruqyah di sini bukan berarti ruqyah. Ruqyah ini yang dimaksud ruqyah dan tidak meruqyah dan meminta ruqyah adalah ruqyah jahiliyah. Yang menggunakan bukan dengan kalimat-kalimat Allah, bukan dengan ayat-ayat, tapi ruqyah jahiliyah, dukun istilahnya. Maka Ukasyah ketika itu bilang, "Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi termasuk daripada 70 orang itu, 70.000 orang itu." Apa jawaban Rasulullah? "Fa innaka minhum." Sesungguhnya engkau adalah golongan daripada 70.000 orang itu. Mendengar Rasulullah mengatakan Ukasyah ini termasuk daripada 70.000 orang, maka sahabat yang lain mengatakan juga, "Wahai Rasulullah, doakan saya juga wahai Rasulullah." Mereka nggak bisa lihat kalau orang udah betul-betul dapat kebaikan, mereka ingin juga mendapatkan. Sehingga apa kata Rasulullah? "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu udah kedahuluan sama Ukasyah, kamu nggak dapat lagi, udah luan dia. Nah, ini bagaimana para sahabat berlomba-lomba ingin mendapatkan yang terbaik, mendapatkan amalan, mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini sahabat. Makanya orang-orang miskin lapor kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang tidak sanggup mereka lakukan. Dan di sini baginda Rasulullah SAW menyebutkan, maka dalam pertanyaan orang-orang fakir ini mereka mempunyai pemahaman yang salah daripada perkara sedekah. Mereka kira sedekah itu hanya dengan materi saja. Di sini Rasulullah membenarkan. Apa jawaban Rasulullah? Ini sifat Rasulullah. Setiap orang yang punya masalah datang kepada Rasulullah, hilang masalahnya. Makanya disebutkan sahabat itu kalau melihat Rasulullah itu tenang hidupnya. Punya hutang, ngelihat Rasulullah hilang hutang. Nggak teringat dengan hutang. Punya masalah, hilang masalahnya. Cuman melihat Rasulullah. Thauban maula Rasulillah. Ada sahabat bernama Thauban maula Rasulillah. Itu setiap kegiatan paginya, sebelum beraktivitas pagi, apa yang dia lakukan? Dia cuma mencuri-curi pandang melihat wajah Rasulullah saja. Kalau udah lihat wajah Rasulullah, tercas penuh dia. Semangat pagi itu kerja. Tapi kalau satu hari nggak ngelihat Rasulullah, pernah didapati dia pingsan, hitam pingsan.
Ketika didatangi oleh sahabat-sahabat yang lain ditanya udah makan. Kemudian apa mau sakit? Apa jawaban daripada Thauban? Yang kamu lihat keadaan saya sekarang bukan karena saya belum makan, bukan karena saya sakit, tapi karena hari ini saya belum melihat wajah Rasulullah. Ngelihat wajah Rasulullah hilang masalah. Ini kita enggak, dilihat wajah kita banyak masalah, makin banyak masalah. Telepon sama kawan, halah sigap nyolong, pasti utang lagi. Halah dia lagi pasti masalah. Nah, itu beda dengan Rasulullah. Maka betul-betul buat hilang masalah. Maka orang-orang fakir datang kepada Rasulullah, hilang masalahnya. Dan kadang-kadang yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sedang punya masalah mengadukan kepada Rasulullah kadang-kadang enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Salah satunya ini, mereka belum bisa menerima pun, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Mereka bingung, apa yang bisa kami sedekahkan? Kami enggak punya uang. Dalam hadis yang lain, ini kan enggak masuk akal awalnya. Sebelum mereka paham. Dalam hadis lain ada sahabat Rasulullah itu terlilit beban hutang yang enggak sanggup, enggak masuk akal untuk bisa dibayar. Jadi udah enggak sanggup, sempit kali hidupnya, hatinya betul-betul enggak sanggup lagi, hutangnya enggak sanggup lagi. Kalau dia hitung-hitung dengan matematika, dengan logika, dia enggak mungkin bisa bayar hutang. Berat kali, besar kali hutangnya. Sehingga datang kepada Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya dililit hutang, banyak kali hutang nih, kayak mana saya wahai Rasulullah? Enggak sanggup lagi. Apa jawaban Rasulullah? Apa solusi yang Rasulullah berikan? Rasulullah kasih doa. Rasulullah kasih doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini orang punya utang itu utang duit. Dikasihnya doa, kira-kira masuk akal? Kita punya utang berapa ratusan juta datang ke Teguh. Ini kayaknya ada solusi. Mungkin Rasulullah doa ya ghani bipeng tabuni, dikasih mungkin. Tapi ini enggak, datang kepada Rasulullah kasih doa. Rasulullah kasih doa. Tapi sahabat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah mereka enggak bantah dulu. Enggak bantah. Ada juga yang membantah tapi menyesal akhirnya. Dalam kitab Syama'il ada yang bantah, bukan yang bantah, karena enggak masuk logika dia, kemudian dia terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan kata-kata kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika itu makanan yang paling beliau suka adalah bahu kambing. Dimasak. Ketika dimasak dikasih kepada Rasulullah, dimakan, lahap kali Rasulullah makan, habis. Apa kata Rasulullah? Nawilniha, kata Rasulullah. Ambil lagi, saya mau lagi. Diambil lagi satu lagi sama sahabat, dikasih. Makan lagi Rasulullah, semangat kali. Habis. Apa kata Rasulullah? Nawilniha, ambil lagi. Kambing cuma satu. Sahabat ini heran. Akhirnya dia su'ul adab dengan Rasulullah. Punya adab buruk dengan Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Sahabat ini langsung ngomong kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, emang satu kambing punya berapa bahu? Ini jawaban sahabat ini terlalu tergesa-gesa kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Coba diam saja. Langsung ambil, dicentong ambil aja, misalnya dimasak kuah, diambil aja. Selama masih Rasulullah bilang ambil, keluar terus dia. Itu kata Rasulullah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul jangan pernah bantah dulu. Itu bagaimana sahabat. Dan ini betul. Jadi ketika banyak hutang dikasih doa sama Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ajzun, lemah dan malas. Minal ajzi wal kasal, minal jubni wal a'udzubika minal hammi wal hazan yang pertama. Daripada rasa gelisah dan rasa sedih. Orang kalau dilindungi oleh Allah dari kegelisahan, dilindungi oleh Allah daripada sifat sedih, dia akan menjadi pribadi yang positif, senang dia, gembira dia. Hilang gelisah, jadi orang yang tenang. Hilang sedih, jadi orang yang gembira. Yang kedua, a'udzubika minal ajzi wal kasal, dilindungi daripada sifat lemah dan malas. Kalau hilang daripada dirinya dua sifat ini, lemah dan malas, dia jadi pribadi yang kuat dan rajin. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dilindungi daripada Allah daripada sifat jubun, penakut, dia akan jadi pemberani. Wal bukhl,
kikir, dia akan jadi orang yang suka berbagi. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu daripada lilitan hutang dan tekanan daripada orang. Kalau empat sifat ini yang buruk ini dilindungi oleh Allah, semua pekerjaan bisa dia lakukan. Jadi orang yang positif, sehingga ketika dia bekerja dengan senang, itu pintu-pintu rezeki pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Lunas hutangnya. Lunas hutang. Ukasyah juga begitu. Ukasyah ketika perang Uhud, nah ini lebih aneh lagi. Perang, hidup mati di perang. Makanya Ukasyah didoakan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dia punya patah. Ketika perang patah. Dalam kecamuk perang, Ukasyah lapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pedang saya patah, wahai Rasulullah." Apa yang dikasih sama Rasulullah? Rasulullah kasih rantai. Nih perang pakai ini. Coba kira-kira panglima perang kita kasih, "Panglima, ini pedang saya patah." Diambil kayu, tongkat, ini pakai ini. Kita nggak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan Ukasyah? Pegang langsung perang. Rupanya apa? Jadi pedang. Pedang itu sampai sekarang masih ada, dimuseumkan. Ya, di dalam kitab Syama'il disebutkan itu Rasulullah. Itu gimana sahabat nggak banyak mikir. Kalau memang itu Rasulullah, nggak banyak mikir. Ya, ini juga orang-orang fakir nih ketika datang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah jawab, "Bukankah Allah telah memberikan peluang kepada kalian yang bisa kalian sedekahkan?" Maka para sahabat nggak banyak bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami kan miskin, emang apa yang bisa kami sedekahkan?" Mereka nggak bertanya itu, tapi mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Kami nggak bisa mendahului amalan orang-orang kaya. Mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa bersedekah." Ketika Rasulullah bilang, "Allah telah berikan peluang kepada kalian yang bisa kalian sedekahkan," mereka diam, nggak tanya. Baru Rasulullah jawab, "Inna lakum bikulli tasbihah sadaqah." Tasbih yang kalian ucapkan sedekah. Subhanallah. Takbir Allahu Akbar sedekah. Tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Takbir Allahu Akbar juga bernilai. Tahmid alhamdulillah juga bernilai sedekah. Ngajak orang kepada kebaikan sedekah. Mencegah orang daripada keburukan sedekah. Kemudian bahkan pada kemaluan ada sedekahnya. Nah, ini di sini kita lihat amalan atau perkara yang bisa disedekahkan oleh seseorang dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama yang manfaatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, dan yang kedua yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi sedekah itu dalam hadis ini disebutkan itu bukan hanya berbentuk materi saja, tapi sedekah itu luas. Semuanya bisa disedekahkan. Tidak ada orang yang hidup di atas dunia ini walaupun memiliki kekurangan yang sangat banyak, mereka nggak ada perkara yang nggak bisa mereka sedekahkan. Semuanya pasti punya potensi untuk bersedekah. Makanya di dalam surga itu ada satu pintu, namanya babus sedekah. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin sholat. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin bersedekah. Itu akan dipanggil nama-namanya dari pintu-pintu tersebut. Dan ada juga orang yang dipanggil dari semua pintu. Dan salah satunya adalah pintu sedekah. Dan gak mungkin diberikan pintu tersebut sedangkan manusia gak mampu untuk bersedekah. Gak mampu. Semua dari kita punya potensi untuk bisa dipanggil dari pintu sholat. Semua dari kita punya potensi untuk bisa dipanggil daripada pintu puasa. Setiap dari kita punya potensi untuk bisa dipanggil daripada pintu sedekah. Karena yang namanya sedekah itu bukan berbentuk materi saja, tapi semuanya bernilai sedekah. Selama itu adalah kebaikan, itu adalah bernilai sedekah. Maka Rasulullah pertama menjawab di sini yaitu kebaikan untuk diri sendiri. Kebaikan diri sendiri yaitu apa? Zikir kalimat thayyibah. Itu bernilai sedekah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan tentang kisah fuqaraul muhajirin ini, yaitu orang-orang fakir daripada muhajirin ini. Mereka mengadu kepada Rasulullah, orang-orang kaya banyak kali amalan yang bisa mereka lakukan, kami nggak bisa. Kemudian Rasulullah kasih amalan. Ini amalan yang Rasulullah kasih. Apa amalannya? Rasulullah mengatakan, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Kalian mau enggak aku ajari amalan, kata Rasulullah,
yang mana kalau kalian beramal dengan amalan tersebut, kalian bisa mengejar ketertinggalan daripada apa-apa yang telah lewat. Dan gak ada orang yang mampu melampaui amalan kalian kecuali mereka yang beramal dengan amalan yang sama. Cukup dengan mengamalkan amalan itu, apa yang tinggal terpenuhi. Kemudian orang gak ada yang lebih daripada amalan yang dimiliki oleh orang tersebut kecuali kalau sama-sama beramalan. Apa kata Rasulullah? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhmaduna dubura kulli salah thalathan wa thalathina marrah. Setiap selesai sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 33 kali kalau diamalkan, apa kata Rasulullah? Yang ketertinggalan daripada amalan kalian terpenuhi semuanya. Enggak ada orang yang melampaui amalan kalian kecuali amalan tersebut dilakukan juga oleh orang lain. Ini dikasih kepada orang-orang fakir itu supaya bisa mendahului orang-orang kaya. Senang orang-orang fakir nih. Ini dapat kita amalan daripada Rasulullah. Dapat amalan daripada Rasulullah, udah senang nih. Dengan orang-orang kaya, ini nggak mungkin mereka bisa melampaui amalan kita, karena kita udah dikasih amalan sama Rasulullah. Rupanya apa? Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ketika pulang daripada Rasulullah, mereka beramal dengan amalan tersebut, senang karena bisa melampaui orang-orang kaya. Rupanya apa yang terjadi? Amalan itu bocor, didengar sama orang-orang kaya. Orang kaya pun beramal. Nah, ini lihat. Jadi ada celah beramal langsung diamalkan. Rupanya orang-orang kaya juga beramal dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sehingga orang-orang miskin, dia kok udah beramal juga. Kayak mana nih? Balik lagi ke Rasulullah, kita ngadu lagi. Faraja'a ila Rasulullah. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah. Mereka pun berkata, apa kata orang-orang fakir? Sami dengar juga amalan tuh. Mereka udah beramal. Kayak mana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah cuma tersenyum. Kata Rasulullah apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah. Allah kasih siapa yang Allah suka. Jadi gitulah fastabiqul khairatnya para sahabat. Fastabiqul khairatnya para sahabat. Betul-betul berlomba dengan amalan kebaikan. Kemudian di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya perkara sedekah itu bukan hanya harta saja, tapi semuanya bisa disedekahkan. Bahkan kita senyum paling mudah. Nggak ada orang yang bisa senyum ketemu kawan senyum, dengan senyum buat hati orang tentram. Beda kalau melihat orang nggak senyum, kita beda. Ini orang apa salah sama saya atau apa yang berbuat. Kalau senyum itu sedekah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat-riwayat lain, senyuman itu jangan pernah kalian rendahkan, hinakan, remehkan. Bisa jadi dengan senyuman tadi Allah Subhanahu wa taala senang, kemudian Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ini ada dalam riwayat, tapi walaupun riwayat ini dari mimpi, di dalam kitab disebutkan cerita ketika ada orang yang bermimpi Imam Syafi'i. Ditanya, wahai Imam, gimana keadaanmu? Alhamdulillah, saya diberikan kenikmatan yang banyak sekali oleh Allah. Ditanya, apa sebab Allah berikan kenikmatan kepadamu? Rupanya apa? Imam Syafi'i ini ulama besar, amalannya banyak. Tapi rupanya sebab Imam Syafi'i mendapatkan amalan besar dalam mimpinya, dalam mimpi ulama ini ketemu Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Gara-gara salawat yang ditulis di akhir daripada kitab Ar-Risalah yang beliau tulis. Di akhir daripada kitab Risalah itu beliau ada tulis salawat kepada Rasulullah. Rupanya gara-gara itu, apa salawatnya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kullama dzakara bihi dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu ditulis di ujung kitab daripada kitab Ar-Risalah. Kemudian ketika ulama ini terbangun dari mimpinya, kemudian langsung cek kitab Risalah. Rupanya betul di ujung daripada kitab Imam Syafi'i ada salawat. Ada juga orang yang memimpikan ulama lain mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ketika ditanya dalam mimpinya, kenapa?
Rupanya sebabnya apa? Sebabnya sebab remeh. Ini kebaikan kecil, kita nggak pernah tahu di mana Allah ridha. Ulama ini nulis kitab, banyak sekali beliau nulis kitab. Tapi ketika dia nulis, apa yang terjadi? Kalau tinta dulu dengan tinta sekarang kan beda. Kalau tinta dulu harus dicolok dulu baru ditulis. Nah, jadi ketika dia mau menulis, ada lalat hinggap di ujung penanya. Rupanya lagi makan-makan tinta. Ditungguin sampai lalat pergi. Enggak diusir, enggak ditungguin, pingin berbuat baik kepada lalat. Pingin berbuat baik kepada lalat. Lama ditungguin. Ketika lalat itu pergi, baru ditulis. Rupanya sebab kebaikan kepada makhluk Allah tadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan kenikmatan. Dan di dalam kitab yang sahih disebutkan juga di dalam hadis yang sahih tentang perempuan bezina diampuni dosa-dosanya gara-gara ngasih minuman kucing. Kasih minuman anjing, bukan kucing. Kasih minuman anjing yang kehausan, senang anjingnya, bersyukur kepada Allah, anjingnya diampuni dosanya, dirubah keadaannya daripada ahli maksiat jadi ahli taat. Jadi kebaikan itu jangan pernah diremehkan. Bukan berarti ketika kita melaksanakan kebaikan besar Allah nggak ridha. Enggak, Allah ridha juga. Tapi nggak tahu kita di mana letak keridhaan sempurnanya Allah kepada seorang hamba. Maka di sini jangan meremehkan kebaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan depan. Yaitu kita ambil daripada hadis ini. Kata Rasulullah, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Mereka yang punya harta hendaklah bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq min quwwatihi. Orang yang punya kekuatan maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Hendaklah ia bersedekah dengan keilmuannya. Ini cara bersedekah, semua kita bisa bersedekah, maka jangan tinggalkan sedekah. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hadisnya mauquf, yaitu bersambung sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipanggil oleh Allah daripada pintu sedekah nanti ketika masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi